Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Nur Fadila dari kelas Bimbingan Penyuluhan Islam B semester 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang apakah itu bahagia. Kebahagiaan atau happiness merupakan suatu cara hidup yang dapat membuat individu memenuhi segala potensinya dan mampu bergerak ke arah kehidupan manusia yang baik. Elemen dasar kebahagiaan ada emosi positif, keterlibatan, dan makna hidup. Konsep kebahagiaan dapat diukur melalui suasana hati atau emosi, serta evaluasi kepuasan seseorang mengenai kehidupan secara umum maupun area spesifik dalam hidupnya. Apakah seseorang bahagia? Terdapat dua komponen, yaitu keseimbangan afek dan kepuasan hidup. Pertama, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan afek. Apabila seseorang merasakan adanya keseimbangan perasaan positif dengan perasaan negatif, lalu seseorang akan banyak merasakan perasaan positif daripada perasaan negatif. Yang kedua adalah kepuasan hidup. Individu mengevaluasi kehidupannya secara global dan menilai kepuasan hidupnya dalam area spesifik dalam hidupnya. Apakah seseorang pada evaluasi global kepuasan hidup diukur 5 hal, yaitu keinginan untuk mengubah hidup, kepuasan akan masa kini, kepuasan akan masa lalu, kepuasan akan masa depan, serta kepuasan akan pandangan orang terdekat mengenai hidupnya. Bagaimana sih mencapai kebahagiaan hidup dalam Islam? Yang pertama adalah kenali Tuhan atau kenali Allah. Semua makhluk hidup dan alam semesta berasal dari Allah. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang Allah dan sifat-sifatnya, seseorang muslim dapat mulai memiliki hubungan yang lebih baik dengannya. Pada akhirnya, ini membantu seseorang menerima situasi apapun itu. Dengan sering mengingatnya melalui zikir, kesulitan dan masalah dapat menjauh dan memungkinkan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua adalah berdoa. Jika kita menginginkan sesuatu, cobalah untuk lebih banyak berdoa, tetapi dengan cara yang terbaik. Ketika merasa bahagia, terbebas dari kesulitan dan mengalami kepuasan dalam hidup, jangan berpaling dari Allah, sebab semua yang ada yang didapatkan itu berkat Allah, baik sesuatu kecil maupun besar. Allah yang dapat mewujudkannya. Yang ketiga adalah berbuat kebaikan. Menghabiskan waktu untuk melakukan perbuatan baik itu merupakan tindakan yang disukai Allah dan akan menuntut untuk memiliki iman yang lebih kuat. Hubungan Anda membantu orang lain akan dapat meringankan skala kesulitan yang dihadapi. Banyak hal yang termasuk perbuatan baik dapat bisa ibadah langsung seperti puasa, sholat, dan membaca Al-Quran untuk meningkatkan amal, atau bisa juga meluangkan waktu bersama keluarga, menjadi sukarelawan, membantu sesama, dan bersedekah. Untuk menjaga niat baik kepada orang lain akan mendapat pahala yang sesuai dari Allah. Yang keempat adalah cari pengampunan. Terkadang kesedihan berasal dari pikiran masa lalu. Kita semua melakukan hal-hal yang tidak kita banggakan dan terkadang hal ini dapat menghantui kita. Pertama, kita harus berusaha untuk tidak mengingat kejadian itu lagi.
Sebaliknya, kita harus menghabiskan waktu kita dengan berdoa dan meminta pengampunan dari Allah. Pengampunan dari Allah adalah cara untuk memperbaiki dosa dan kesalahan masa lalu, bukan menyiksa diri yang dilakukan sejak awal. Yang kelima adalah selalu ingat itu bisa menjadi lebih buruk. Apapun situasi yang dialami saat ini, ingatlah itu selalu bisa lebih buruk. Banyak sekali berita yang menunjukkan orang-orang dalam kesulitan, meskipun kesulitan kita mungkin sangat mempengaruhi kita. Dengan melihat orang lain dan menghargai kita tidak berada dalam situasi itu, kita dapat menemukan kedamaian dalam hidup yang kita miliki. Allah telah menempatkan kita di bumi ini untuk jangka waktu yang tertentu, yang pada akhirnya akan musnah. Sama halnya dengan kesulitan, dengan menerima hidup kita bisa jadi lebih buruk. Kita harus berbahagia dengan apa yang kita miliki dan mensyukuri apa yang memang kita miliki, bukan apa yang kita tidak miliki.